Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dini Nurinazari. I'm from class A2 2021 English Education Department in IKIP Siliwangi. I will explain you about language function, text categories, and text type. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Nurinazari. Saya dari kelas A2 tahun 2021, jurusan Bahasa Inggris di IKIP Siliwangi. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa, kategori teks, dan tipe dari teks. There are three main functions of language. The first one is expressive function, deals with the mind of the speaker, the writer, the originator of the utterance. Characteristics: there are serious imaginative literature such as poetry, short stories, novels, plays, etc. The second is authoritative statements such as political statements, speeches, documents, legal documents, academic works, etc. The third characteristic is autobiography, essays, personal correspondence. Ada 3 fungsi utama dalam bahasa. Yang pertama itu adalah expressive function, biasanya berkaitan dengan pikiran pembicara, penulis, dan pencetus. Dan expressive function juga memiliki beberapa karakteristik seperti literasi hayalan. Contohnya itu puisi, cerita pendek, novel, drama, dan lainnya. Karakteristik yang kedua itu adalah pernyataan otoritatif. Contohnya seperti pernyataan politik, pidato, dokumen, legal dokumen, dan jurnal. Karakteristik yang ketiga adalah autobiografi, esai, serta personal correspondence. The second function of language, informative function. These texts are intended to convey the truth and to keep their reader well informed. Tend to use standard, non-regional, non-class, non-dialectal language with 4 of these following language varieties. First, formal, non-emotive technical style, usually use passive, present and perfect tense, literal language jargon, no metaphors. Second, a neutral or informal style with defined technical term, usually use first person plural, present tense, active verb, basic conceptual metaphor. Third, an informal, warm style for popular science or art books, simple grammatical structure, wide range of vocabularies, simple vocabularies, numerous illustration, and stock metaphor. 4. A familiar, racy, non-technical style for popular journalism, usually use surprising metaphor, short sentence, unconventional punctuation, and colloquialism. All types of fact-oriented, scientific and knowledge-based, such as textbook, reports, research reports, academic articles, and scientific literature. Untuk fungsi yang kedua itu ada informative function. Fungsi yang kedua ini biasanya untuk menyampaikan kebenaran supaya pembaca dapat menerima informasi dengan baik. Biasanya menggunakan standar tertentu, tetapi tidak menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan kelas kata, dan juga tidak menggunakan dialek dengan mengikuti variasi bahasa. Nah, untuk variasi bahasa sendiri itu ada 4 variasi. Yang pertama itu ada formal atau non-emotive style. Nah, biasanya itu juga menggunakan passive, present and perfect tense, literal language jargon, dan juga tidak menggunakan metafor. Untuk yang kedua itu ada neutral atau informal style. Biasanya untuk mendefinisikan sesuatu yang khusus, dan biasanya juga menggunakan first person plural,
present tense, active verb, basic conceptual metaphor. Dan untuk yang ketiga itu ada informal atau friendly style untuk sains populer dan buku seni. Biasanya juga menggunakan simple grammatical structure, wide range of vocabulary, simple vocabulary, ada ilustrasinya juga, dan juga menggunakan metafor. Yang keempat itu ada familiar, biasanya menggunakan bahasa yang kita kenali tetapi rapi untuk jurnal populer. Dan bisa juga menggunakan surprising metaphor, short sentence, unconventional punctuation, dan bahasa sehari-hari. Semua tipe berorientasi kepada fakta, sains, dan pengetahuan dasar, seperti buku paket, berita, laporan penelitian, artikel akademik, dan literasi sains. The third function of language is vocative function. The readership or the addressee is central. Vocative text usually try to impress upon their readership to act, to feel, to think, and to react in the way intended by the text. Important factors in vocative text. First, the relationship between the writer and the readership. Subjunctive, indicative, passive, family's name, etc. 2. Text must be written in a language that is immediately comprehensible to the readership. Notice, propaganda, and publicity materials, instruction, as well as advertisement, etc. Untuk fungsi yang ketiga itu ada fungsi vokatif. Pembaca dan penerima menjadi sentral. Vocative text biasanya mencoba untuk memberikan kesan kepada pembaca untuk bertingkah, berpikir, dan merasakan serta memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Dan ada beberapa faktor penting dalam vocative text seperti hubungan antara penulis dan pembaca, baik itu secara subjunctive, indikatif, pasif, family's name, atau lainnya. Dan yang kedua itu teks harus ditulis dalam bahasa yang bisa langsung dimengerti oleh pembaca. Pemberitahuan, propaganda, dan publikasi materi, instruksi, dan juga iklan itu merupakan contoh dari vocative text. Language function, text categories, and text type. The first function is expressive, core is writer, author status, care, types that are serious, imaginative, literature, authoritative statements, autobiography, personal correspondence. Fungsi yang pertama itu ada ekspresif, intinya adalah penulis, dan author statusnya merupakan scare, tipenya itu ada hayalan, ada literasi, ada otoritatif, ada pernyataan, ada autobiografi, dan ada personal correspondent. The second is informative, core is truth, author status anonymous, types that are topic scientific, technological, commercial, industrial, economic. Formal textbook, report, paper, memorandum, minutes. Untuk yang kedua itu ada fungsi informatif, intinya yaitu adalah kebenaran dan status penulisnya merupakan anonim. Untuk tipenya sendiri ada topik sains, ada teknologi, ada komersial, ada industri, dan juga ada ekonomik, serta ada buku paket formal, berita, koran, memo, dan notulen. The third function is vocative, core, readership, author status anonymous, type, notice, propaganda, instruction, publicity, popular function. Untuk fungsi yang ketiga itu ada vokatif, intinya itu adalah pembaca, dan status autornya merupakan anonim. Untuk tipenya itu ada pemberitahuan, propaganda, instruksi, publikasi, dan fiksi populer. In language, there are other functions. The first one is the aesthetic function.
the language designed to please our sense and appeal to our attitudes through sounds, metaphors, similes, onomatopoeia, alliteration, measure, rhyme, etc. Beauty precedes the truth. We can regard aesthetic function as a part of expressive function of language. Poetry, nursery rhymes, advertising material. Dalam bahasa itu ada fungsi lainnya. Fungsi yang pertama itu ada fungsi estetik. Biasanya bahasa didesain untuk semenarik mungkin melalui suara, metafor, perumpamaan, onomatopoeia, aliterasi, atau mede, atau juga rhyme, dan lainnya. Dalam fungsi ini, keindahan lebih diutamakan daripada kebenaran, dan kita juga bisa berpikir bahwa fungsi estetik ini termasuk ke dalam fungsi ekspresi. Contoh dari fungsi estetik adalah puisi, sajak anak-anak, dan juga iklan. The second function is the batik function. It involves in part of text, the speaker intends to establish an intimate and friendly relationship with the addressee. It occurs in the standard phrase or passivism such as, "How are you? You know? Are you well? See you tomorrow." In written, it used to win the confidence of the readership, such as "Naturally, of course, it is important to note that," etc. Yang kedua itu ada batik function, melibatkan bagian dari teks. Pembicara biasanya mencoba untuk membangun hubungan yang intim dan juga ramah dengan penerima berdasarkan pada frase "How are you? You know? Are you well? See you tomorrow." Sedangkan dalam tulisan biasanya digunakan untuk mendapatkan kepercayaan dari pembaca seperti "Naturally, of course, it is important to note that," dan lainnya. The third function is the metalingual function. It involves in part of text. Language has an ability to explain or criticize its own features and functions. In other words, language can speak about itself. The expression such as strictly speaking, in the true sense of the word, so-called, literally, so to speak, etc., are either intended to criticize certain expression in language or to clarify them. When it is universal, such as sentence, grammar, and verb, there will no translation problem. If it is specific language, they have to be translated in accordance with the various relevant contextual factors, such as nature of readership, recurrences in GL, importance item of SL. Fungsi yang ketiga itu ada metalingual function, melibatkan bagian dari teks. Bahasa memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau memberikan kritis cirinya sendiri dan fungsinya sendiri. Dengan kata lain, bahasa bisa membahas tentang bahasa sendiri. Contoh dari ekspresi seperti strictly speaking, in the true sense of the word, so-called, literally, so to speak, dan lainnya itu biasanya digunakan untuk mengkritisi atau memastikan sesuatu. Dan jika itu general seperti sentence, grammar, dan verb, itu tidak akan ada kesalahan dalam menerjemahkan. Tetapi jika itu spesifik, itu harus diterjemahkan dengan konteks yang relevan seperti nature of readership, kebutuhan target bahasa, dan juga item pada sumber bahasa. Jadi dalam bahasa itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi ekspresif, yang kedua itu ada fungsi informatif, dan yang ketiga itu ada fungsi vokatif. Untuk fungsi ekspresif sendiri berfokus kepada penulis, sedangkan untuk informatif berfokus kepada kebenaran, dan untuk vokatif berfokus kepada pembaca. Dan juga ada beberapa tipe yang sudah dijelaskan tadi, seperti literasi untuk fungsi ekspresif, dan komersial untuk fungsi informatif, dan juga
Propaganda untuk fungsi vokatif. Selain 3 fungsi utama, bahasa juga memiliki fungsi lainnya seperti fungsi estetik, fungsi praktik, dan juga fungsi metalingual. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.